Oke, kita akan mulai ya dari antropologi. Jadi apa sih itu antropologi? Nah, antropologi itu dari katanya sendiri terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Yang pertama anthropos yang berarti manusia, yang kedua logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, atau biar lebih gampang antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Holistik itu secara keseluruhan, mendalam, spesifik, dan saling berkaitan gitu ya. Jadi manusia itu bisa dilihat dari aspek sosiokultural, historis, biologis, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi cara berpikir holistik seperti ini yang menjadi ciri khas seorang antropolog dan ilmu antropologi itu sendiri gitu ya. Lalu apa yang membedakan ilmu antropologi dengan ilmu sosial lain gitu? Contohnya seperti yang paling dekat dengan kami itu psikologi atau sosiologi. Apa yang membedakan? Jadi yang membedakan pertama itu yaitu objek yang dipelajari, objek penelitian, dan yang kedua metodenya, metode penelitiannya. Jadi jelas kalau misalnya objek penelitian antropologi itu manusia, baik itu manusia secara fisiknya maupun apa yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kan beda tuh kalau psikologi kan lebih ke proses mental, jiwa, pikiran, sebagainya. Sedangkan sosiologi lebih ke interaksinya, sosial, soalnya sosio kan. Nah, kalau antropologi ini dia manusia, kita bisa kaji gitu. Nah, selanjutnya perbedaan selanjutnya itu di metode penelitian. Metode penelitian yang khas dari antropologi itu bernama observasi partisipasi atau participant observation dalam bahasa Inggris. Nah, apa itu? Jadi, seorang antropolog ketika meneliti suatu fenomena itu bukan mewawancarai, mengobservasi objek yang teliti, tapi juga ikut merasakan dan ikut mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Contohnya ketika seorang antropolog ingin meneliti bagaimana respon manusia terhadap banjir gitu. Nah, antropolog ini bahkan akan tinggal dan menetap selama bertahun-tahun di tempat yang berpotensi banjir sehingga antropolog tersebut bisa merasakan sendiri bagaimana dampaknya terkena banjir. Nah, maka dari itu tidak jarang ilmu antropologi ini ilmu yang bisa membangkitkan rasa empati dalam diri kita gitu. Karena kita ikut merasakan langsung. Oke, next. Wait. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit tentang antropologi budaya. Sebenarnya nggak ada bedanya ya antara antropologi budaya atau antropologi yang udah aku jelasin di sana. Karena kita sendiri, aku dan Nopi dan teman-teman antropologi UGM lain itu juga mempelajari kerangka manusia itu sendiri juga, antropologi fisik, dan juga kita belajar sejarah evolusi manusia juga belajar tentang psikologi manusia kalau kalian ada yang minat ke sana gitu, kita bisa belajar. Nah, ini kita bahas sedikit. Jadi di antropologi budaya itu gampangnya adalah menganalisis aspek kultural secara mendalam dalam masyarakat yang menurut Kunchara Ningrat, salah satu tokoh antropologi di Indonesia, budaya itu termanifestasi menjadi 3 wujud gitu. Yang pertama, budaya sebagai ide dan gagasan atau biasa disebut cultural system, contohnya seperti ideologi, norma, hukum, kepercayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada budaya sebagai sebuah tingkah laku, kebiasaan, dan interaksi. Nah, itu social system. Nah, ini biasanya juga dikaji sama teman-teman sosiologi dan psikologi, ini juga dikaji. Begitu pula dengan kami, mahasiswa antropologi. Nah, contohnya seperti upacara keagamaan, demonstrasi, atau bahkan gaya hidup itu juga bisa kita kaji. Lalu yang ketiga, budaya sebagai bentuk fisik atau cultural artifact. Nah, contohnya seperti kapak batu, panah, pistol, laptop, mobil. Selama itu dibuat oleh manusia dan wujudnya konkret, dapat dilihat oleh panca indera, dapat dirasakan oleh panca indera, itu bisa kita kaji. Dan ini menjadi objek penelitian teman-teman arkeologi juga. Begitu pula dengan kami juga bisa mengkaji hal itu ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan beberapa spesialisasi antropologi oleh teman saya Nopi. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau ngasih tahu fun fact.
kalau antropologi ini ilmunya sangat luas sekali ya. Saking banyaknya ilmu yang bisa dipelajari dalam studi antropologi, seorang antropolog Amerika bernama Kathleen Stewart pernah mengatakan bahwa tidak ada yang akan bilang sama kamu kalau itu bukan pertanyaan di ranah antropologi. Karena saking luasnya ilmu itu. Bahkan kita nanti juga belajar studi gender, feminisme, marxisme, dan teori konflik. Sampai segitunya gitu. Makanya tidak jarang ilmu antropologi ini, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya ilmu yang open-minded gitu. Bisa membuka wawasan kita, wawasan cara pandang kita terhadap dunia itu bisa luas gitu. Gitu, seru pokoknya. Nah, lanjut nih temanku Nopi nih bakal maparin spesialisasi antropologi. Oke, jadi di antropologi UGM itu sendiri, karena benar kata Haris tadi, kita ini mempelajari manusia secara holistik ya, secara keseluruhan, maka dari itu di antropologi sendiri itu akan ada spesialisasi atau konsentrasi dalam bidang-bidangnya masing-masing. Nih kayak misalnya ada antropologi kependudukan, antropologi ragawi atau forensik, antropologi kesehatan, antropologi ekonomi, antropologi hukum, antropologi politik, psikologi, ekologi, agama, teknologi, dan masih banyak banget yang lainnya. Kayak misalnya nih, kalian di jurusan antropologi, kalian besok tertarik meneliti atau mengkaji mengenai masalah-masalah kependudukan. Kalian ingin mengetahui bagaimana sih tingkat kematian, tingkat kelahiran dalam suatu wilayah dalam sudut pandang antropologi. Nah, kalian nanti bisa masuk ke antropologi kependudukan. Terus misalnya besok kalian di jurusan antropologi, kalian tertarik banget untuk mempelajari fisik manusia sebagai organisme biologis, terus kalian besok tertarik ingin jadi ahli forensik, nah kalian bisa masuk ke antropologi ragawi. Terus misalnya kalian besok ingin melihat bagaimana sih keterkaitan antara kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat dengan faktor sosial budayanya nih misalnya. Nah, kalian besok bisa masuk ke antropologi kesehatan dan bidang-bidang yang lainnya. Sebenarnya ini masih banyak banget bidang yang ada di antropologi gitu. Oke, selanjutnya masuk ke prospek kerja. Jadi lulusan antropologi ini, prospek kerjanya ini sangat terbuka banget di berbagai lembaga, kayak misalnya lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun saat ini sangat sekali membutuhkan adanya antropolog-antropolog gitu. Nah, di sini ada beberapa prospek kerjanya, seperti staf etnografi pemasaran perusahaan atau marketing strategis. Terus kalian juga bisa menjadi akademisi seperti peneliti, pengajar, dosen, terus menjadi urban planner, menjadi ahli forensik, kurator seni, jurnalis, penulis. Kalian juga bisa menjadi personalia atau HRD, terus juga bisa menjadi aktivis sosial budaya yang biasanya tuh banyak banget kerjanya di lembaga swadaya masyarakat, dan juga bisa menjadi pembuat kebijakan publik. Nah, seperti itu. Makanya kuliah di Antro ini benar-benar seru banget ya, Riz ya. Benar-benar kita mempelajari. Jelas, seru banget. Iya, seru banget, menarik, membuka wawasan banget. Apalagi kita mempelajari tentang manusia secara utuh gitu, sebagai aktor dari kehidupan kita, gitu. Dan nah, ini bakal di sini, terus berkembang ilmunya. iya, bener Bahkan banget. Salah satu dosen kita juga pernah bilang gitu kan, kalau misalnya bahkan ada nih antropologi antariksa gitu. Jadi iya, bener kita mempelajari mungkin nggak sih manusia tinggal di di planet lain selain bumi gitu, juga ada, baru berkembang juga gitu. Seru iya, pokoknya seru antropologi banget. ini. Terus kalian kalau Dan misalnya masih kalian kepo, kalau Mas kepo nih, iya ada tuh, sosial media kita nih, bener banget. antropologi UGM. Terus kalau misalnya mau kepoin dari angkatan kami ada Atau kalau @antropoetni. kalian masih kepo, kalian bisa langsung DM aku di Instagram, tanya-tanya juga boleh. Oke, mantap banget. Sekian dari kami dari jurusan antropologi UGM. Yoi. Oke, lanjut ya. Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi di sini aku perwakilan dari Arkeologi UGM 2020. Dan presentasi, boleh lanjut? Oke, ini di sini ada sejarah program studi ya. Lanjut. Jadi Prodi Arkeologi UGM itu berdiri tahun
akademik tahun 62 sampai tahun 62 63. Dulu namanya belum arkeologi, itu namanya masih ilmu purbakala. Terus mahasiswanya waktu itu awalnya baru sekitar 43 orang. Untuk prodi arkeologi ini awalnya mengalami pasang surut ya, karena memang masih baru juga, sempat tutup juga tahun 66. Untuk sementara sih kayak vakum gitu, terus tahun 67 dibuka kembali, tapi namanya diganti jadi arkeologi. Lanjut. Oke, terus objek pembelajaran. Lanjut, Mbak. Oke, jadi prodi arkeologi UGM sendiri pada intinya itu mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang menyertai di masa lalu. Tujuannya itu untuk mengungkap kehidupan masyarakat, untuk menganalisa kehidupan masyarakat di masa lalu, dan dapat mengetahui proses berlangsungnya kebudayaan melalui sisa-sisa aktivitas masyarakat di masa lalu. Sisa-sisa ini yang dimaksudkan adalah tinggalan-tinggalan arkeologis. Oke, dilanjut. Ini ada penjurusannya ya, arkeologi. Lanjut. Oke, jadi pada prodi arkeologi itu ada beberapa penjurusan. Di antaranya ada arkeologi maritim. Jadi arkeologi maritim ini meneliti seputar tinggal-tinggal arkeologis, hasil sisa-sisa aktivitas masyarakat di masa lalu, yang benda-benda ini tuh terletak di perairan, mungkin di laut atau di danau, banyak tempat. Kemudian ada arkeologi klasik. Arkeologi klasik ini maksudnya membahas tentang tinggalan-tinggalan arkeologis dari masa Hindu-Buddha, seperti candi, terus ada arca-arca, dan sebagainya. Kemudian ada arkeologi kolonial. Arkeologi kolonial ini membahas tentang tinggalan-tinggalan arkeologis hasil dari sisa-sisa aktivitas masyarakat di masa kolonial. Kolonial ini dimulai dari masa Portugis sampai Belanda. Seperti itu. Mungkin Jepang juga ada, tapi belum terlalu banyak. Kemudian ada arkeologi Islam. Arkeologi Islam ini membahas tentang tinggalan arkeologis dari masa Islam, seperti Keraton Jogja itu seperti itu. Juga ada yang Kecamatan Kota Gede, contohnya seperti itu. Kemudian ada museologi. Museologi itu membahas tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan museum, jadi pengelolaan museum dan sebagainya seperti itu. Kemudian, sebentar, saya cari dulu. Oke, jadi sejarah kuno itu nanti akan membahas tentang tinggal arkeologis dari zaman pertengahan, abad pertengahan itu peradaban kuno seperti itu. Dan biasanya ini terjadi di luar Indonesia seperti itu. Kemudian ada ikonografi. Ikonografi ini mempelajari tentang arca-arca. Jadi ikonografi ini dalamnya ada arca-arca dan seperti itu. Kemudian ada ekolinguistik. Ekolinguistik itu mempelajari tentang peran bahasa di Maluku terkait dengan lingkungan. Jadi misalnya karena zaman dahulu itu bahasa itu memang sangat erat kaitannya dengan tinggalan arkeologis saat ini. Kemudian ada ilmu epigrafi. Epigrafi ini meneliti tentang benda-benda yang memiliki tulisan seperti prasasti, seperti itu. Kemudian ada geoarkeologi. Jadi geoarkeologi ini terkait juga dengan ilmu geologi, putar kebumian seperti itu. Dan ini kebumiannya ini sifatnya mungkin untuk nanti proses ekskavasi atau seperti itu. Lanjut. Oke, jadi ini ada prospek kerja untuk lulusan arkeologi. Lanjut. Oke, jadi prospek kerjanya untuk arkeologi yang pertama jelas itu ada arkeolog. Arkeolog ini memang nantinya kita dituntut untuk menjadi orang yang ahli terkait dengan hasil-hasil kebudayaan yang memang sifatnya itu arkeologis, seperti candi, seperti prasasti, arca, dan sebagainya. Kemudian ada kurator. Kurator ini nanti akan lebih mengelola benda-benda yang ada di museum.
Jadi benda-benda arkeologis yang nantinya dimuseumkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dosen. Nantinya lulusan arkeologi ini nanti juga bisa menjadi dosen. Kemudian yang keempat ada sejarawan. Jadi arkeologi itu erat banget sama sejarah. Cuman untuk pembahasannya sendiri itu memang dari perspektif arkeologi. Jadi berdasarkan tinggalan-tinggalannya. Kemudian ada pemandu wisata. Jadi pemandu wisata di situs-situs seperti situs candi atau situs apapun. Karena memang arkeolog ini itu sebisa mungkin harus lebih tahu terkait dengan situs-situs seperti itu. Kemudian ada konservator. Konservator ini bertanggung jawab nanti lebih pada ini pemeliharaan, pemugaran sebuah situs maupun artefak-artefak yang sudah ditemukan seperti itu. Kemudian untuk yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini nanti tugasnya lebih ke sebagai membantu mengambil kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan situs atau cagar budaya lainnya. Lanjut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya masih kepo atau apapun, bisa follow IG-nya, sosial medianya arkeologi ini. Dari kiri ini arkeologi UGM ini IG-nya departemen, IG-nya prodi. Kemudian di tengah ini ada Hima UGM, ini adalah organisasi di prodi arkeologi UGM. Dan yang ketiga ini ada Arkeologi UGM 20, ini IG arkeologi angkatan kami. Terima kasih. Oke, lanjut aja ya, langsung masuk pariwisata nih. Ya, yang pertama, kalau tadi kan udah ditayangin tuh yang dari program studi antropologi, terus arkeologi tadi itu udah kayak kuliah umum ya, istilahnya macam-macam. Mesti pada bingung nih istilahnya apa itu, aneh-aneh itu, nggak tahu aku juga. Kalau yang pariwisata simple aja lah ya. Nanti kalau masih bingung bisa tanya-tanya aja. Yuk next. Yang pertama objek pembelajaran studi. Ya, yang pertama itu teori dasar tuh ya udah kayak pengertian sejarah, konsep-konsep, udah kayak gitu ya. Yang kedua itu manajemen, pengelolaan destinasi. Destinasi ini yang dimaksud tuh udah kayak destinasi wisatanya sendiri itu loh. Contohnya kayak Candi Borobudur, terus juga Pantai Parangtritis dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada kemampuan berbahasa sama berkomunikasi. Nah ini tuh berbahasa sama berkomunikasinya itu nanti udah ada yang daerah, nasional, sama yang internasional. Tapi yang diutamain itu mesti yang internasionalnya dulu. Nanti di pariwisata belajar banyak bahasa kok, santai. Terus yang keempat itu ada perencanaan, penelitian, dan pengembangan destinasi wisata. Nah ini untuk dipakainya tuh nanti bisa di semester akhir-akhir sih ya kalau yang ini. Soalnya kan yang semester awal tuh kita masih belajar teori dasarnya dulu. Yuk next aja. Next lagi. Nah, di pariwisata itu termasuk prodi yang multidisiplin. Jadinya tuh nanti satu prodi itu bisa masuk di berbagai jurusan-jurusan lain tuh loh. Misalnya pariwisata, psikologi pariwisata, terus pariwisata alam tuh nanti masuknya ke fakultas kehutanan gitu. Tapi yang paling umum sama yang paling utama itu di pengelolaan destinasi wisata, perjalanan wisata sama hospitalitas. Kalau hospitalitas tuh nanti kayak yang ngurusin sumber daya manusianya. Ya, next aja. Gedenya mau jadi apa nih? Ya, kalau pariwisata tuh mesti kalian pada kepikirannya tuh yang base pariwisata tuh ya. Ya. Kalau di prodi S1 pariwisatanya sendiri itu beda kayak yang prodi diplomanya pariwisata. Bisnis perjalanan pariwisata kalau yang diploma tuh. Nanti kalian masuknya ke D4. Fokusnya lebih ke pengetahuan, teori. Kalau yang diplomanya itu lebih ke prakteknya sendiri. Nanti kalian jadi pengurus, misalnya kayak pengurus hotel, pengurus restoran itu nanti masuknya ke sini aja bisa. Itu kayak, ya itu salah satu banyak prospek kerjanya itu kayak pengelola destinasi wisata itu di PPT udah ada. Ya next aja. Ya, bentar. Alek udah masuk belum ya Alek? Halo Alek.
Halo, suaraku masuk nggak ya? Ya. Masuk. Sini, lanjut aja nih. Ini suaraku masuk. Masuk, lanjut. Siap, mau teman-teman, tadi aku kelempar teman-teman laptopku tiba-tiba blue screen, jadi sekarang pakai HP. Oke. Kalem. Nah, terus aku mau lanjutin nih teman-teman. Sekarang udah sampai kenapa pilih Parwi kayak gitu. Nah, ketika aku udah masuk Parwi itu yang aku rasain paling kuat itu ini sih, akademiknya nggak terlalu try hard atau nggak terlalu demanding. Jadi kita masih muat untuk nyoba segala sesuatu yang pengen kita coba kayak gitu, untuk eksplor dunia kampus, untuk eksplor minat bakat kita lainnya, atau kita belajar hal yang lain itu masih bisa banget kayak gitu. Atau mau coba beasiswa terutama juga bisa. Beasiswa kan biasanya kan minta kita IP-nya minimal 3,25 atau 3,5 kayak gitu kan, dan berhubung akademiknya nggak terlalu demanding itu setidaknya nggak sulit-sulit kalau misalnya kayak di mungkin kedokteran atau di teknik atau di mana gitu teman-teman kayak gitu, dan ada kemungkinan itu juga datang dari akademik yang pola hal yang dipelajari itu adalah hal-hal yang bisa kita relate kayak gitu, karena kan tentang pariwisata juga kayak gitu. Terus lanjut untuk termasuk prodi yang multidisiplin tadi yang seperti jelasin di sebelumnya kayak gitu, yang ada gambar lingkaran-lingkaran itu loh teman-teman. Nah itu kan dimensi tadi ada psikologi besar pariwisata, ada ekonomi pariwisata, geografi pariwisata dan lain-lain. Nah akibat Parwi emang merupakan ilmu yang multidisiplin, nanti kita juga bisa untuk secara konkret itu ngambil mata kuliah di luar fakultas atau prodi pariwisata kayak gitu. Misalnya sebenarnya kita pengen pariwisata nih, tapi kita juga sebenarnya pengen teknik kayak gitu. Nah itu kita bisa urus untuk ambil mata kuliah di teknik atau di psikologi atau di FEB atau di Visipol dan lain-lain kayak gitu. Emang udah kurikulumnya kayak gitu, dan apa yang kita pelajari di sana nanti nilainya masuk ke mata kuliah lintas disiplin pariwisata kayak gitu. Jadi kayak capaian akademik kita di lintas disiplin itu juga bakal masuk ke IPK kita kayak gitu. Ininya mungkin kurang lebih kayak gitu. Terus tiap semester belajar bahasa baru. Ini juga salah satu yang paling menyenangkan nih teman-teman. Aku mau demo nih teman-teman. Kemarin kan aku ambil bahasa Perancis kan. Terus aku udah bisa ngomong kayak gini. Bonjour, je m'appelle Raka, je suis Indonesian. Nah, kayak gitu. Keren kan teman-teman? Itu jadi dipelajari bahasa Perancis itu secara umum banget, dan sesuatu yang kita relate untuk praktek kayak gitu. Kita nggak belajar tentang sastra Perancis atau puisi-puisi dalam bahasa Perancis dan lain-lain. Kalau teman-teman punya minat ke sana, monggo kalau mau belajar. Cuman yang menjadi prasyarat lulus makul itu kita cuman bisa untuk berkomunikasi dalam bahasa Perancis, dan itu cukup menyenangkan sih teman-teman, kayak yang aku contohin tadi, dan itu nggak beban belajar sama sekali belajarnya kayak gitu. Nyatanya aku nggak pernah nyangka ternyata aku bisa bahasa Perancis untuk sekedar perkenalan. Next, terus buat industri pariwisata yang terus berkembang, maksudnya poin berikutnya untuk industri pariwisata yang terus berkembang, kan tentang pariwisata itu seperti yang dijelaskan di prospek kerja tadi kan, kita ngurusin sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata kayak gitu, dan sebagai S1 pariwisata kita mungkin kayak berperan sebagai konseptor pariwisatanya kayak gitu. Jadi kalau ada tamu yang berkunjung ke suatu wilayah wisata, ya kita yang menyajikan apa yang mau kita kasih ke tamunya, entah atraksinya atau apa layanannya dan lain-lain kayak gitu. Jadi intinya selama ada tamu, kita bakal selalu dibutuhkan kayak gitu, dan selama ada orang yang butuh liburan, selama ada orang yang butuh bersenang-senang, selama ada orang yang butuh berwisata, kita bakal selalu dibutuhkan lah. Sekarang kan berwisata dan bersenang-senang itu kan semua orang pasti pengen lah ya kayak gitu. Siapa di antara kita yang malah kesel gitu atau malah nggak suka bersenang-senang kayak gitu kan, hampir nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi kita sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi lapangan pekerjaan akan selalu stongs kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita belajar sambil liburan. Orang emang objek pembelajaran kita adalah sesuatu yang tentang liburan atau tentang waktu luang kayak gitu teman-teman. Jadi itu sih yang paling menyenangkan dari kuliah pariwisata gitu. Dan sekarang kenapa aku cinta banget untuk kuliah di pariwisata, dan benar-benar kayak gimana ya, benar-benar nggak sabar untuk ketemu sama teman-teman yang punya minat yang sama kayak gitu. Maksudnya kalau ada yang minat ke pariwisata, ayo masuk Parwi kayak gitu. Terus nanti ketemu aku sama Savandra deh. Kita bersenang-senang bersama. Ke liburan bareng yuk. Iya. Yes. Next aja boleh. Oke. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan dari Y Parwi. Ya. Next aja boleh. Ya ini kalau buat yang teman-teman yang masih penasaran gitu bisa kontak-kontakan aja lah ya. Bisa lah. Di IG ya. Oke, next aja boleh. Kasih. Ya, selamat siang adik-adik. Saat sesi ini kita singkat saja ya. Kita berkenalan dengan ilmu sejarah. Mungkin bisa next sekarang.
Ya, sejarah adalah prodi yang mempelajari berbagai aspek kehidupan di masa lalu agar dapat dipahami di masa kini dan menjadi acuan di masa depan. Dan sejarah UGM adalah prodi ilmu sejarah pertama, tertua, dan terbaik di Indonesia. Telah mendapatkan kualitas A dari Badan Perguruan Tinggi Nasional. Next. Oke, kita akan menjelaskan fun fact ya seputar prodi sejarah. Bisa next. Ilmu sejarah itu bersifat diakronik ya, yaitu meluas dalam waktu, tapi menyempit dalam ruang. Berbeda dengan ilmu sosial lain maupun ilmu saintik lain. Kemudian di ilmu sejarah, kalian akan juga mempelajari bahasa Belanda, mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Kemudian yang asik juga ini, tema untuk bahan skripsi itu sangat luas dan juga bebas. Bahkan kamu boleh ngambil sejarah kedokteran maupun sejarah seni musik. Kemudian lulusan ilmu sejarah bisa berkecimpung di dunia perfilman, jurnalistik, bahkan administrasi negara. Untuk penjurusan ilmu sejarah, itu kita ada sejarah Indonesia, sejarah Asia, sejarah Eropa, sejarah Amerika, dan juga sejarah maritim. Mungkin bisa next. Oke, kita masuk ke prospek kerjanya. Next. Secara garis besar, prospek kerja di ilmu sejarah ini terbagi 3 ya, yaitu di bidang pendidikan dan penelitian, ada dosen, ada peneliti sejarah, ada kurator museum, dan juga penggiat cagar budaya. Kemudian untuk di bidang penulisan itu ada penulis sejarah, penulis buku, atau mungkin juga bisa jadi jurnalis. Sementara untuk bidang perfilman itu kalian bisa jadi penulis naskah film bertema sejarah, maupun sebagai pembuat film bertema sejarah. Jadi prospek kerjanya sangat luas. Pertama buat kalian yang suka nonton film, mesti film sejarah itu sangat menegangkan. Oke, next. Ya, kesan-pesan ya selama berkuliah di prodi sejarah. Next. Ya, ini kesan-pesan dari aku sendiri. Untuk berkuliah di prodi sejarah itu sangat kompleks. Dari segi materi, kamu akan bertemu dengan ilmu lain seperti sosiologi, jurnalistik, politik, antropologi, dan sebagainya. Belajar sejarah di kuliah itu tidak mengharuskan kamu untuk menghafal, tapi berusaha untuk menganalisis mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Kamu juga akan menemukan fakta baru yang tidak kamu ketahui di masa sekolah dulu. Jadi kuliah di prodi sejarah itu kamu nggak harus menghafal, tapi setidaknya kamu bisa tahu menganalisis mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi beda memang ilmu sejarah di SMA dengan di kuliah itu sangat berbeda sekali. Jadi jangan takut untuk masuk ilmu sejarah, karena ilmu sejarah ini luas dan menyenangkan pastinya. Oke, next. Oke, ini ya untuk kalian yang mungkin masih mau tanya-tanya bisa ke akun angkatan kami @historio maupun bisa DM saya langsung di MF-Atan maupun nomor WA yang tertera di sini. Oke, terima kasih dari aku. Singkat saja. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, ini. Ya, oke. Terima kasih dari teman-teman narasumber FIP. Sekarang kita masuk langsung ya ke sesi tanya jawab. Yang pertama ini udah ada nih untuk prodi antropologi. Pertanyaannya, kan antro isinya penelitian secara langsung. Lalu dalam keadaan pandemi, penelitiannya itu gimana, Kak? Nah, mungkin bisa dijawab Harit sama Novi, silahkan. Mungkin Novi dulu. Boleh, silakan. Bisa dijawab singkat aja ya, Novi. Oke. Oh iya, sebenarnya kalau antropologi itu sebenarnya kita memang lapangan ya. Ada namanya TPL, Tim Penelitian Lapangan. Tapi karena saya sendiri juga angkatan 2020, karena masih pandemi, jadinya kita alihkan untuk nggak di lapangan. Tapi kita bisa diganti dengan yang lain sih. Kita banyak banget ya, Riz. Kita review buku, kita review etnografi suku bangsa mana, kayak gitu. Nah, diganti kayak gitu sih. Dan kemarin tugasnya dialihkan jadi menganalisis kebudayaan dari film gitu, film tentang Oh iya, kebudayaan. bener banget, iya. Sama dari film. Tapi kalau misalnya kita offline gitu, nanti kita ke desa, ke kampung gitu, penelitian lapangan juga. Gitu deh. Iya, gitu. Seru kok pokoknya. Kita juga jalan-jalan. Oke, makasih ya Harit sama Novi atas jawabannya. Udah terjawab ya tadi yang tanya oleh Wandia. Oke, selanjutnya ada yang tanya nih untuk prodi sejarah, Kak Raka. Tugas dan praktiknya itu ngapain aja ya? Monggo silahkan dijawab. Boleh mulai on cam. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh ya,
tugas dan praktiknya di prodi sejarah itu ngapain aja ya, Kak? Oh iya, jadi di sejarah pertama kita menganalisis mengapa peristiwa itu bisa terjadi, mulai dari penyebabnya, kemudian akibatnya. Kita kebanyakan adalah paper ya, jadi menulis esai yang telah diberikan oleh dosen, dan kita mencoba mencari informasinya melalui daftar pustaka yang ada di internet maupun yang ada di buku sejarah. Kemudian kita menulis esai dengan bahasa kita sendiri, berdasarkan pemahaman kita sendiri, dan juga kita apabila mungkin sudah ke semester 4 atau semester 5 itu kita juga jalan-jalan melihat langsung ke masyarakat seperti apa sejarah yang terjadi di daerah tersebut. Jadi sama seperti ilmu lainnya sih, kita juga jalan-jalan di sini, sering jalan-jalan. Wah, jadi pasti seru banget ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Raka atas jawabannya. Kita next saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk prodi pariwisata, kalau masuk pariwisata itu, apakah sebelumnya harus pintar berbahasa Inggris? Lalu, bahasa apa saja yang bisa dipelajari di prodi pariwisata? Silahkan. Mau siapa dulu nih, Lek? Kamu aja dulu, kamu aja. Wah, iya. Yang pertama kan itu kan apa tadi? Harus pinter bahasa Inggris ya? Oh enggak. Di pariwisata sendiri nanti kita ada kok mata kuliahnya itu yang belajar komunikasi banget bahasa Inggris. Itu nanti kita belajarnya bareng-bareng. Banyak kok dari teman-temanku yang angkatan 20 itu yang bahasa Inggrisnya juga masih bisa dibilang kaku tuh. Jadi nanti di pariwisata kita juga belajar bareng-bareng itu buat belajar bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing, nggak cuma bahasa Inggris ya kan. Tadi kan sudah dibilangin Raka juga kan, udah ada bahasa asing yang lain. Itu. Oke. Lanjut nih, Lek. Mungkin Raka poin pertanyaan yang satunya tadi apa, maaf, selain bahasa? Belajar bahasa apa aja di situ? Oh, oke. Jadi ya udah banyak pilihannya. Kalau buat 2 semester ini udah ada 4 pilihan bahasa kayak gitu. Yang bahasa yang ditawarkan itu ada Prancis atau Jepang, lalu ada Korea atau Arab juga kayak gitu. Terus habis ini kayaknya ada Turki juga di kemungkinan, tergantung kalau kurikulumnya Turki sama. ada. Terus habis itu semester 4 itu nanti ada Spanyol sama Itali. Spanyol Itali juga ada. Banyak kan pilihannya, bisa milih nanti. Ya gitu. Dan ini juga konsepnya yaitu sekali lagi mindsetnya cuma secara umum dan untuk berkomunikasi aja, benar-benar relate untuk praktek kayak gitu loh, bukan buat yang teori-teori atau detail-detail kayak gitu loh. Yoi, buat serius sih sama tugas itu. Ada yang tanya lagi nih Kak untuk prodi pariwisata. Hitungannya tuh banyak nggak sih Kak matkul yang hitungan gitu? Oh tentu tidak. Aduh. Satu-satunya yang hitungan itu paling cuma satu, dengar-dengar itu besok ada akuntansi pariwisata kayak gitu. Tapi itu benar-benar satu dari sekian banyak mata kuliah kayak gitu. Kayaknya ada berapa matkul ya? 8 kali 8, ada 64 matkul, masa hitungannya cuma satu, teman-teman. Jadi ya gitu sih. Jadi masuk pariwisata juga nggak ada matematika, itu sangat menyenangkan sih, teman-teman. Nambahin, Lek. Ya, monggo. Ya, ada satu lagi tuh, statistika pariwisata. Kalau yang masih kalian masih gatel-gatel pengen ngitung tuh juga ada tuh, ya. Jadi santai aja. Iya, oke. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang suka sama matematika kayak gitu, besok bisa kok kalau misalnya mau ambil yang mata kuliah yang masih berkaitan sama matematika kayak gitu. Nanti kan masih ada peluang di lintas disiplin, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ambil aja di akuntansi atau di manajemen atau di ekonomi atau di IPA teknik juga mungkin bisa ambil kayak gitu. Tergantung kira-kira ada irisan sama pariwisata atau enggak kayak gitu kira-kira. Ya. Betul. Ya. Oke, makasih ya kakak-kakak atas jawabannya. Kita masih ada pertanyaannya. Sama. Kita masih ada satu pertanyaan lagi untuk Renat. Sebelum masuk prodi arkeologi, apa sih yang harus diperhatikan dan dikembangkan? Terus apa aja keseruan dari prodi arkeologi itu? Silahkan Kak Renat untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi kalau sebelum masuk arkeologi itu yang dikembangkan pertama cara menganalisis terhadap sesuatu. Kan kita ini nanti belajar tentang situs, artefak,
arca, artefak itu ada arca, ada prasasti dan sebagainya. Itu nanti kita dituntut untuk belajar bisa menganalisis kayak gitu, terus bisa mungkin kalau apalagi di dunia perkuliahan ya itu kita harus punya inisiatif, bisa adaptasi juga karena memang ilmu arkeologi ini memang beda sama ilmu lainnya. Mungkin asing banget gitu kalau awal-awal gitu, tapi nanti kalau udah adaptasi bisa enak lah. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa tadi aku lupa. Keseruan dan suka duka dari prodi arkeologi itu apa aja? Oh, oke. Jadi keseruannya di arkeologi itu apa ya? Kalau yang aku rasain sekarang ini ya teman-teman itu punya teman-teman baru yang memiliki minat yang sama. Itu teman-teman dari hampir seluruh Indonesia ada, dari Riau, dari Kalimantan, dari NTB ada itu. Terus juga seruan itu banyak ilmu baru yang mungkin di sekolah itu belum pernah didapat sama sekali. Jadi aku pun di semester 1 kemarin juga masih ada yang ilmu yang asing lah buat aku, tapi dengan adaptasi, ternyata seru juga gitu, ilmunya menarik gitu. Banyak yang bisa dieksplor juga karena memang arkeologi itu tidak hanya sebatas purbakala, fosil atau apapun itu, tukang gali atau apapun itu, tapi banyak ada industri, ada apapun itu bisa diteliti. Jadi seru. Kemudian suka dukanya. Kalau sukanya itu kalau penelitian bisa sekalian jalan-jalan. Kalau jalan jauh bisa dari mungkin ke Sangiran, ke Ngawi, mungkin bisa ke Bali, mungkin bisa gitu. Terus apa lagi sukanya ya? Banyak ya gitulah. Sukanya mungkin kalau pandemi gini sukanya masih sedikit karena memang masih terbatas. Jadi kuliah cuma online. Kalau dukanya sering dikatain tukang gali kubur. Kayak gitu sih. Tapi ya nggak gitu juga sebenarnya. Tapi kalau online ini ya sedihnya yaitu tadi kuliah online nggak bisa ke lapangan. Sebenarnya kemarin itu saya semester 1 angkatanku udah kuliah lapangan ke Sangiran atau kemana, tapi karena pandemi nggak bisa. Itu sih. Oke, Kak Renat, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk arkeologi. Hitungannya banyak nggak sih, Kak, di arkeologi itu? Hitungannya nanti paling banyaknya di mata kuliah ekskavasi karena memang nanti penggalian itu butuh hitung-hitungan juga. Jadi nggak bisa waton ngukur ya. Jadi harus diukur benar-benar. Paling cuma itu sih kalau yang aku tahu saat ini. Terima kasih Kak Renat atas jawabannya. Jadi karena waktu sudah habis dan semua pertanyaan sudah terjawab, kita cukupkan di sekian ya untuk sesi FIB 2 ini untuk prodi antropologi, arkeologi, pariwisata, dan sejarah. Teruntuk kakak-kakak narasumber, Kak Harits, Kak Novi, Kak Renat, Kak Raka, dan Kak Adnan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom Pinter Bareng pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman lain yang sudah join. Semoga besok jurusan yang diinginkan dapat tercapai dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk agendanya yang sekarang, mungkin untuk kakak-kakak narasumber bisa langsung live dari Zoom meeting ini, dan untuk teman-teman peserta bisa kembali ke room utama karena masih ada rangkaian kegiatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama, makasih juga ya teman-teman semua. Kami tunggu di FIB. Terima kasih, kami tunggu di UGM. Dadah, sampai jumpa. Dadah, semangat kita semuanya. Dadah.